Nah, inilah yang Simon Sinek sebut dalam bukunya yang kedua, Infinite ya. Jadi yang pertama tadi bukunya adalah Why gitu. Yang kedua ini adalah bukunya tentang Infinite Game gitu. Dia menyebut bahwa peran seorang leaders itu adalah membantu mereka untuk menyelesaikan pekerjaan gitu. Jadi deadline kemudian target itu sebenarnya tanggung jawab dari member ya, dari anak buah kita, bukan tanggung jawab kita sebagai pimpinan gitu. Tanggung jawab utama kita sebagai pimpinan adalah memastikan mereka menyukai pekerjaannya, memastikan mereka bisa berkembang dalam pekerjaannya. Nah, inilah salah satu solusi yang ditawarkan Whitney Johnson ya, untuk membentuk tim yang solid, yaitu diibaratkan dengan kurva S. Nah, kenapa kurva S? Karena dalam organisasi harusnya kita bagi menjadi 3 tim gitu. Tim pertama adalah orang-orang yang baru ya, dia berada di S yang paling bawah. Jadi dia struggle berjuang, dia baru adaptasi gitu. Jadi diumpamakan dia lagi nanjak di dalam kurva yang paling bawah. Kemudian mayoritas orang-orang harus berada di tanjakan gitu. Mereka orang-orang yang paham pekerjaannya tapi belum jadi expert gitu. Nah, itu kewajiban kita untuk mendevelop mereka. Kemudian S yang terakhir adalah orang-orang yang sudah expert gitu. Kita harus memberikan mereka kesempatan untuk mentoring kepada seluruh orang-orang yang masih di bawah itu. Otherwise, maka orang-orang yang paling di atas itu akan merasa bosan dan meninggalkan organisasi atau bisnis yang teman-teman gaungi. Gitu. Nah, diibaratkan oleh Alex Haley gitu, kalau kita nggak mampu untuk memanage gitu tim, sehingga orang-orang yang expert tadi dia akan dengan gampangnya pindah. Gitu. Itu diibaratkan seperti sebuah perpustakaan yang dibakar. Gitu. Karena tulang punggung dari perusahaan itu adalah orang-orang yang udah expertise di situ, orang-orang yang menjadi mentor gitu. Tetapi mereka nggak diberikan tantangan gitu. Seringkali dalam sebuah perusahaan itu CEO atau ownernya sangat membatasi ya, apa-apa harus sesuai idealismenya gitu. Sehingga yang terjadi adalah mereka nggak betah dan pindah dari perusahaan yang teman-teman dirikan. Gitu. Nah, salah satu cara untuk membuat orang-orang expert ini stay dalam bisnis teman-teman adalah memberikan dia tantangan yang baru. Gitu. Makanya kalau dalam bisnis itu sering ada ekspansi ya. Jadi kayak orang-orang kepercayaannya itu ditaruh di bisnisnya yang baru gitu, pegang semuanya. Jadi dia mempunyai peran seperti business owner-nya gitu. Jadi dia memegang seluruh bisnis dari operasional sampai decision making-nya. Kita percayakan kepada orang-orang yang udah expert tadi gitu. Jadi dia nggak bosan bekerja di bawah kita dan dia merasa seperti pimpinan di situ. Nah, bagaimana proporsi untuk membentuk tim ini gitu? Ternyata proporsinya adalah dalam research-nya yang paling ideal adalah 15% itu orang-orang baru. Gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 15% orang-orang yang benar-benar baru banget belajar ya. Kayak fresh graduate itu bisa ditaruh misalnya 15%. 70% ini adalah orang-orang yang ingin naik level gitu. Mereka yang sangat semangat banget develop gitu. Mereka biasanya sering ikutan kursus, ikutan training. Nah, itu bisa di-keep sampai 70%. Dan kemudian orang-orang yang paling atas juga nggak boleh terlalu banyak gitu. 15%. Karena kalau mereka udah terlalu nyaman, katakanlah udah 10 tahun kerja di situ, itu juga nggak bagus gitu. Akhirnya produktivitas bisnisnya bakal turun. Nah, bagaimana ideal timeline-nya gitu? Ideal timeline-nya adalah orang baru itu dibimbing selama 3-6 bulan. Gitu. Jadi yang paling atas, jadi di pucuk S tadi, dia mempunyai kewajiban untuk mentoring kepada orang-orang yang paling bawah ya, selama 3-6 bulan. Dan 70% ini orang-orang yang sangat semangat, lagi semangat-semangatnya kerja, dia bisa bertahan 3-4 tahun. Gitu. Jadi carilah orang-orang yang punya background knowledge gitu. Ketika mau berbisnis dan membangun timnya, carilah mereka yang udah punya background knowledge tapi belum jadi expert gitu. Bikin kurikulum untuk membangun orang-orang ini. Karena apa yang terjadi, perusahaan atau bisnis-bisnis, para pebisnis biasanya ingin cepat gitu. Akhirnya
yang direkrut adalah orang-orang yang udah expert gitu. Padahal orang-orang yang udah jago ini, ketika dia join suatu perusahaan, dalam setahun 2 tahun aja dia udah bosen gitu, karena merasa udah mampu gitu. Akhirnya yang terjadi adalah seperti analogi kita sebelumnya, seperti membakar sebuah buku dalam perpustakaan. Gitu. Nah, makanya cara yang terbaik untuk membangun di sebuah tim adalah mereka yang udah punya backbone knowledge, tapi belum menjadi seorang expert gitu. Sehingga mereka bisa bertahan dalam bisnis teman-teman 3-4 tahun gitu. Nah, salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga kondisi yang bagus dari tim adalah memberikan pujian dan kritikan yang seimbang gitu. Berdasarkan research dari Jack Zenger dan Joe Folkman gitu, setelah dia mereview sekitar 10.000 PDR ya, teman-teman yang punya bisnis atau karyawan biasanya setiap akhir tahun ada PDR ya gitu. Setelah dianalisis ternyata dari 10.000 assessment PDR ternyata mereka yang mengatakan manajer atau leadernya bagus itu mereka yang memberikan pujian dan kritikan. Nah, tetapi ini ada etikanya teman-teman. Ketika memberikan pujian, berikan di depan banyak orang gitu, sehingga dia merasa bahagia karena mendapatkan pujian. Nah, secara biologi ini juga merangsang sebuah hormon yang dinamakan dengan serotonin. Jadi ketika teman-teman mendapatkan reward, pujian, atau hadiah dari perusahaan atau teman-teman sebagai leader, ketika mau memberikan hadiah, berikan depan banyak orang karena hadiah dan juga pujian depan banyak orang itu merangsang secara biologi hormon serotonin. Nah, hormon serotonin itu secara langsung mempengaruhi happiness seseorang dalam jangka panjang. Gitu. Jadi teman-teman ketika punya bisnis, maka membernya akan bertahan lebih lama gitu, ketika diberikan pujian dan hadiah seperti ini. Sebaliknya, kritikan itu harus diberikan secara one on one ya, jangan sampai mengkritik orang lain itu di depan gitu, karena itu menjatuhkan mental mereka. Gitu. Karena kritikan itu merangsang terjadinya hormon kortisol ya. Jadi ketika seseorang dikritik, maka hormon kortisolnya itu dirilis lebih cepat. Dia kayak air gitu, dip, 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 dip. Nah, ketika dia dikritik, maka itu airnya jadi tekanannya sangat cepat gitu. Jadi nggak sedikit yang akhirnya kayak berantem gitu karena gara-gara kritikan yang nggak pada tempatnya. Nah, yang kedua, bagaimana membangun sebuah tim yang bagus. Jangan sampai teman-teman membuat kompetisi antar timnya sendiri gitu. Karena kompetisi antar tim itu bisa mematahkan semangat kolaborasi ya. Padahal kolaborasi itu adalah kunci terwujudnya inovasi. Tadi kita udah belajar bagaimana General Motors itu gagal untuk mempertahankan market share karena mereka tidak berinovasi. Nah, salah satu penyebabnya adalah terjadinya kompetisi secara internal gitu. Kalau dalam bukunya This is Marketing, Seth Godin menyebutnya sebagai barrier gitu. Jadi kompetisi itu adalah barrier untuk menciptakan sebuah inovasi karena yang terpikirkan adalah bagaimana menjadi yang terbaik. Padahal yang dibutuhkan dalam bisnis seperti kata Simon Sinek dalam bukunya Infinite Game adalah play the long game, adalah make progress gitu, bukan to be the winner gitu. Karena becoming the winner now dalam setahun 2 tahun ini bisa jadi dalam 5 tahun bisnisnya collapse gitu pada. Nah, makanya yang dibutuhkan dalam kondisi apalagi pandemik seperti ini adalah kolaborasi. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan aja bahwa untuk menjadi pemimpin kita harus bisa tahu gitu orang di sekitar kita itu bisa jadi apa gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan dia untuk mencapai potensinya. Nah, ketika kita membantu seseorang untuk mencapai potensinya, maka dia akan lebih loyal dengan kita. Dan itu adalah sesuatu yang bagi business owner atau entrepreneur pingin ya dari timnya. Nah, sekian sih dari saya.